Di video kali ini kita akan membahas tentang 4 makanan yang paling dilarang dikonsumsi buat teman-teman yang diabetes. Mau tahu? Teman-teman jangan kemana-mana, tonton video saya sampai selesai ya. Sumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak. Hai teman-teman, saya Tecika. Channel ini akan selalu berisi informasi seputar diabetes dan gaya hidup sehat. Buat teman-teman yang diabetes atau kepingin tahu gaya hidup sehat, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng ting-tong supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya upload video baru. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang 4 makanan yang paling dilarang dikonsumsi buat teman-teman yang diabetes. Sebelumnya, kita sama-sama ingatkan lagi apa itu diabetes. Diabetes adalah kondisi di mana kadar gula dalam darah selalu tinggi. Penyebabnya ada 2 macam. Yang pertama, tingginya kadar gula darah itu disebabkan apabila teman-teman mengalami resistansi insulin seperti yang dialami oleh diabetes tipe 2. Kemudian penyebab yang kedua adalah tubuh sangat sedikit memproduksi hormon insulin atau tidak bisa memproduksi hormon insulin lagi. Hormon insulin ini tugasnya mengatur kadar gula dalam darah. Ini dialami oleh teman-teman diabetes tipe 1. Nah, kondisi diabetes ini adalah kondisi di mana tubuh sangat sensitif terhadap yang namanya gula. Gula yang kita bicarakan di sini adalah gula yang berasal dari makanan. Ada 4 jenis makanan yang paling dilarang untuk dikonsumsi buat teman-teman yang diabetes. Karena 4 makanan ini paling banyak menambah lonjakan kadar gula dalam darah. Yang pertama, gula. Yang kedua, nasi. Yang ketiga, tepung terigu. Dan yang keempat, trans fat atau lemak trans. Yang pertama, gula. Gula yang kita bicarakan di sini adalah gula pasir atau gula meja. Gula ini terbuat dari tanaman yang bernama tebu atau pohon tebu. Pohon tebu ini kemudian diolah, diproses melalui prosesan yang bernama rafinasi. Proses rafinasi ini menghilangkan molasses yang terdapat dalam tanaman tebu. Sementara molasses ini mengandung mineral yang sangat penting seperti kalsium, magnesium, potasium, dan zat besi. Sehingga yang tersisa dari tanaman tersebut hanyalah tinggal sukrosa. Sukrosa terdiri dari 2 glukosa, yaitu glukosa dan fruktosa. Teman-teman silakan periksa kandungan glikemik atau indeks glikemik dari gula pasir. Indeks glikemik adalah angka yang nunjukin seberapa cepat karbohidrat yang ada dalam makanan tersebut bakal dirubah jadi gula. Angkanya dari 1 sampai 100. Dan gula pasir menempati ranking yang paling tinggi yaitu 100. Dengan demikian gula pasir itu 100% akan menambah lonjakan kadar gula dalam darah teman-teman. Yang kedua, nasi. Nasi yang kita bicarakan di sini adalah yang berasal dari beras putih. Sayangnya beras putih yang beredar adalah beras putih yang juga mengalami atau melalui proses yang bernama rafinasi. Proses rafinasi adalah proses atau pengolahan yang berulang-ulang yang dilakukan dalam pabrik sehingga menghilangkan kulit ari dan vitamin-vitamin penting yang ada dalam bulir padi tersebut. Sehingga yang tersisa hanyalah bulir padi yang putih, bersih, dan cantik.
Proses rafinasi ini menghilangkan kulit ari dan serat paling banyak dalam bulir padi, menjadikan beras tersebut mudah diserap oleh tubuh kita. Sedangkan yang diserap oleh tubuh kita adalah gula, hasil pemecahan dari karbohidrat yang terkandung dalam nasi atau beras putih tersebut. Kalau teman-teman periksa indeks glikemik dari nasi atau beras putih ini, maka beras putih atau nasi putih memiliki indeks glikemik yang lumayan tinggi. Hal ini disebabkan karena sudah berkurangnya serat yang terkandung dalam beras putih sehingga ia mudah dicerna, mudah dipecah menjadi gula dan masuk ke dalam pembuluh darah sehingga akan juga menambah lonjakan kadar gula darah, teman-teman. Yang ketiga, tepung terigu. Banyak sekali makanan kita yang terbuat atau dibuat dengan menambahkan tepung terigu. Seperti misalnya roti, kemudian mie, gorengan seperti bakwan atau pisang yang dibalur dengan tepung terigu, kemudian juga cake atau kue-kue, cupcake, muffin, dan kue-kue lainnya. Tepung terigu ini terbuat dari biji gandum. Biji gandum ini kemudian diproses dalam pabrik melalui proses yang juga bernama rafinasi. Sayangnya proses rafinasi ini yang menjadikan biji gandum menjadi bentuk serbuk justru akan mempermudah penyerapan dalam tubuh kita. Sedangkan yang mudah diserap oleh tubuh kita adalah karbohidrat yang terkandung dalam makanan tersebut. Karbohidrat ini kemudian bakal gampang dipecah jadi gula dan diserap kemudian dibawa ke dalam aliran darah sehingga juga akan menambah lonjakan kadar gula dalam darah. Yang keempat, trans fat atau lemak trans. Trans fat atau lemak trans adalah lemak yang proses pembuatannya itu menambahkan hidrogen. Penambahan hidrogen ini bertujuan agar lemak tersebut stabil. Lemak trans yang kita bicarakan ini adalah lemak trans yang terdapat dalam margarin, selai kacang, creamer, makanan-makanan instan, crackers, biskuit, cookies, juga mengandung lemak trans ini. Penambahan lemak trans ini bertujuan supaya makanan-makanan tersebut bisa tahan lama disimpan dalam rak. Walaupun tidak secara langsung menambah kenaikan kadar gula darah, namun jika kita mengkonsumsinya berbarengan dengan karbohidrat, selain menambah kenaikan kadar gula darah, juga akan memicu peradangan, memperparah kondisi resistansi insulin, menambah lemak perut, dan juga akan mengganggu pembuluh darah. Oke teman-teman, itu tadi 4 nama makanan yang paling dilarang untuk dikonsumsi oleh teman-teman yang diabetes. Kalau teman-teman ingin bisa mengontrol kadar gula darahnya untuk tidak mengalami lonjakan terus-menerus, teman-teman dianjurkan untuk menghindari 4 makanan yang saya sebutkan tadi. Untuk membantu teman-teman menormalkan kadar gula darahnya secara alami, teman-teman bisa ikuti 5 tips yang saya bagikan dalam salah satu video saya. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tuliskan di bawah kalau ada pertanyaan dan bagikan ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam! Sumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak.